Hai Sobat Drakor, jumpa lagi di alur cerita film Are You Mantu. Di episode sebelumnya, Namsin menunjukkan tanda-tanda sadar dari koma. Bagaimanakah nasib robot Namsin? Apakah dia akan benar-benar dimusnahkan? Inilah alur cerita film Are You Mantu. Semua orang telah berkumpul ketika mengetahui Namsin menunjukkan tanda-tanda sadar dari koma. Ibu juga sangat bahagia melihat perkembangan anaknya. Namun ibu tidak memberitahu kepada robot Namsin dan Sobong tentang Namsin yang tersadar dari koma. Dia juga berencana akan memusnahkan robot Namsin, meskipun David melarangnya. Sementara itu, Sobong menceritakan rahasia tentang Namsin yang selama ini adalah robot. Tentu reporter Joe sedikit meragukan pernyataan dari Sobong. Kini Yena memberanikan diri menghadapi ayahnya untuk benar-benar memastikan apakah ayah yang telah menyebabkan Namsin hampir meninggal. Meskipun ayah mengelak, namun Yena sudah tahu semua tentang rencana ayahnya yang ingin membunuh Namsin demi bisa menguasai perusahaan Pika Group. Yena pun memutuskan untuk tidak lagi menjadi anaknya dan lebih memilih bersama dengan Namsin. Esok harinya di perusahaan, sikap ibu kepada robot Namsin berubah menjadi baik padanya. Dia juga menunjukkan dukungan penuh kepadanya. Hal itu dia lakukan untuk membuat robot Namsin bahagia karena nantinya dia akan dimusnahkan. Sobong yang menaruh curiga kepada Dr. Ora, dia menghubungi David untuk mencari jawaban atas sikap Dr. Ora yang berubah. Setelah Sobong mengetahui bahwa Namsin telah sadar dari koma, dia menemui Dr. Ora. Dia marah karena tidak memberitahu tentang Namsin dan juga menebak bahwa robot Namsin akan dihancurkan ketika Namsin benar-benar sembuh. Sobong kemudian mengancam akan memberitahu tentang kill switch kepada robot Namsin jika Dr. Ora tak memberitahu tentang kondisi Namsin saat ini. Di rumah, Sobong benar-benar bingung apa yang harus dilakukan agar tidak kehilangan robot Namsin. Kemudian dia tersadar telah kehilangan robot kecilnya. Dia pun menemukannya di tumpukan sampah. Saat dia berbalik, robot Namsin telah ada di sana. Sobong mencoba mengabaikannya, hingga kemudian robot Namsin berkata, "Jika aku manusia, apakah semua akan jadi lebih baik? Dan jika Namsin asli telah sadar, apakah aku sudah tidak berguna? Kemana aku akan pergi dan apa yang harus kulakukan?" Sobong merasa bersedih dengan perkataan robot Namsin. Namun baginya robot Namsin sangat berguna dan berharga. Dia berharap cinta manusia dan robot tetap bisa bersama selamanya. Esok harinya, Namsin yang telah sadar, dia berencana menyuruh Yena untuk memancing Jonggil. Hingga ayahnya menemukan Yena. Di sana Yena memberitahu semua tentang robot Namsin yang ada di perusahaan. Jonggil pun terkejut dengan pernyataan itu. Saat itu juga, Jonggil pergi ke perusahaan dan mencari robot Namsin. Di perusahaan, Sobong berlutut memohon agar Dr. Ora tidak menghancurkan robot Namsin. Namun keputusan Dr. Ora tetap ingin menghancurkannya demi anaknya. Tak ada cara lain, Sobong berencana membawa robot Namsin pergi. Di saat itu, Jonggil datang dengan percaya diri. Dia mengumumkan bahwa Namsin yang selama ini adalah robot. Jonggil juga membawa robot Namsin kecil sebagai bukti bahwa Dr. Ora menciptakan Namsin. Namsin yang merasa kesal dengan ulah Jonggil, dia pun memecahkan gelas di meja, hingga akhirnya mengeluarkan darah. Dia melakukan itu sebagai bukti bahwa dia adalah manusia, bukanlah robot. Setelah membuktikan bahwa dia adalah manusia, Namsin jatuh pingsan. Sobong yang menyadari telah kehilangan robot Namsin, dia mencoba menghubunginya. Yang ternyata robot Namsin ada di tempat persembunyian. Sobong pun cemas dan khawatir akan kehilangan. Dia meminta robot Namsin untuk segera keluar dari sana dan bertemu di tempat mereka naik sepeda bersama. Sesampainya di sana, Sobong merasa senang dan khawatir karena dia takut kehilangan robot Namsin. Dia pun meminta agar selalu bersamanya. Sementara itu, Yena mendapat amarah dari Dr. Ora karena ulahnya Namsin bisa dalam bahaya. Kini Sobong membawa robot Namsin pergi tanpa tujuan. Dia berharap bisa menyelamatkannya dari kehancuran. Namun saat itu Yonghon menelpon. Sobong dengan kesal langsung mengambil ponselnya. Yonghon mengatakan agar robot Namsin pergi ke rumah sakit dan berpura-pura sakit demi menggantikan Namsin. Tentu Sobong menolak perintah tersebut, sehingga membuat Dr. Ora marah. Saat itu David mencoba meyakinkan Sobong bahwa robot Namsin akan baik-baik saja. Akhirnya Sobong setuju membawanya ke rumah sakit.
Di rumah sakit, Sobong mengatakan dia tidak ingin lagi menjadi temannya. Awalnya robot Namsin kecewa karena tak bisa menjadi temannya lagi. Namun maksud Sobong bukanlah seperti itu. Dia menjelaskan itu karena dia sangat menyukainya lebih dari teman. Dia juga ingin tetap bersama dengannya selamanya. Sobong juga memberikan kalung peninggalan ibunya sebagai tanda cinta kepadanya. Mereka pun saling berpelukan dan berjanji untuk selalu bersama dan saling melindungi. Kemudian David datang. Dia memberitahu kepada Sobong tentang killsuit yang akan digunakan Dr. Aura untuk menghancurkan robot Namsin. Dan satu-satunya cara adalah dengan menonaktifkan robot Namsin. Namun hal itu hanya akan membuat Sobong menderita. Sementara Namsin telah sadar. Ibu sangat bahagia bisa melihat anaknya terbangun. Namun tidak dengan Namsin. Dia merasa tidak peduli dengan perjuangan ibunya. Namsin justru meminta untuk bertemu dengan Yonghon. Dia meminta untuk dipertemukan dengan cloningnya robot Namsin. Esok harinya saat Yonghon ke rumah sakit menjemput robot Namsin, dia sudah tidak ada di sana. Ternyata Sobong menonaktifkan robot Namsin untuk membuat kesepakatan dengan Dr. Aura agar bisa mendapatkan killsuit yang bisa membuat robot Namsin hancur. Meski awalnya Dr. Aura tidak peduli dengan hal itu, namun setelah melihat perjuangan Sobong, dia pun memberikan killsuit tersebut. Saat dia akan pergi, Namsin meminta untuk membawa robot Namsin kepadanya. Dengan ragu, Sobong menghubungi David untuk membawa robot Namsin. Setibanya di sana, Namsin sangat kagum dengan cloningnya yang begitu mirip. Robot Namsin juga memperkenalkan dirinya. Namun saat ingin berjabat tangan, Namsin menolaknya dengan kasar. Sebagai robot, dia mengerti sikap Namsin karena tujuannya adalah membantu Namsin. Di sisi lain, David bertemu dengan kakek. Dia berencana akan mencari cara menghancurkan killsuit agar robot Namsin bisa diselamatkan. Kini Sobong membawa robot Namsin ke rumahnya untuk tinggal sementara waktu. Sobong juga meminta agar robot Namsin pura-pura tertidur. Saat Sobong bersandar di bahunya, dia merasa canggung ketika robot Namsin menunjuk bibirnya. Karena salah tingkah, dia meninggalkannya. Kemudian ayah datang. Merasa kasihan karena memakai jam tangan, ayah melepaskannya. Esok harinya, semua orang menjadi panik karena robot Namsin tak kunjung bangun. Ayah mengira dia telah meninggal. Sobong yang menyadari keributan itu, dia datang dan sadar bahwa baterai robot Namsin tidak ada. Dia berteriak siapa yang melepaskan jam tangan itu. Kemudian reporter Joe datang membawa baterai robot Namsin. Sobong meminta semua orang untuk keluar, kecuali ayah yang ditahan reporter Joe agar ayah tahu siapa Namsin yang sebenarnya. Ketika robot Namsin terbangun, dia memperkenalkan dirinya. Ayah yang terkejut tak bisa berkata apa-apa, dia pun jatuh pingsan. Di luar, robot Namsin meminta maaf kepada Sobong karena mengejutkan ayah. Tapi dia mengatakan itu bukan salahnya jika dia bukan manusia. Dia mengatakan mereka tidak akan menyesal lagi. Dan setiap kali mereka menyesal, robot Namsin harus mengabulkan keinginannya. Kali ini, Sobong ingin pergi berjalan sambil bergandeng tangan. Dan robot Namsin dengan senang hati mengabulkan keinginannya. Saat Sobong pergi ke apotik membeli obat penenang untuk ayahnya, robot Namsin terfokus kepada mbak-mbak SPG cantik. Hal itu diketahui oleh Sobong yang cemburu. Robot Namsin beralasan dia mengingat ucapan Sobong dulu untuk tidak mengabaikan gadis-gadis cantik. Namun itu dulu ketika mereka belum berpacaran. Alih-alih meminta maaf kepada Sobong, dia merayu Sobong dengan memegang tangannya, memeluknya, dan mencium keningnya. Dan membuat Sobong merasa malu tapi mau. Saat akan pergi, robot Namsin mendapatkan telepon dari Namsin yang meminta bantuan. Sementara saat Sobong mencarinya, dia mendapatkan SMS darinya yang mengatakan akan membantu Namsin dan akan segera kembali. Ternyata Namsin meminta bantuan kepadanya untuk mendengar pernyataan jujur ibunya. Apakah lebih mementingkan dirinya daripada robot Namsin? Belum selesai mendengar semua pembicaraan itu, Namsin beranggapan bahwa ibu lebih mementingkan robot daripada anaknya. Sementara robot Namsin sudah mengetahui bahwa Dr. Aura juga peduli dengannya. Namun dia lebih peduli dengan anaknya. Robot Namsin bisa mengerti perasaan ibu saat ini. Ibu pun merelakannya untuk bersama Sobong dan memintanya untuk menjaganya. Setelah masalah selesai, robot Namsin menghubungi Sobong. Namun tak ada jawaban darinya. Karena sekarang Sobong mendatangi Namsin untuk mencari keberadaan robot Namsin. Namsin yang kesal dengan tingkah Sobong yang tak menghormatinya, dia pun marah dan melotot kepadanya. Tepat saat itu, robot Namsin datang melindunginya. Dia berkata akan menyingkirkan Namsin jika mengganggunya. Ayah Sobong merasa buruk bahwa dunia memperlakukannya dengan kasar, dan dia putus asa bahwa anaknya jatuh cinta dengan robot yang hanya akan membuat hidupnya lebih sulit.
Ketika mereka tiba di rumah, robot Namsin menawarkannya obat, namun ayah menjatuhkannya dari tangannya dan menyuruhnya keluar dari rumah dan keluar dari kehidupan putrinya. Ayah juga berteriak pada Sobong karena mencintai sesuatu yang bahkan bukan manusia. Tetapi David yang mengikuti mereka menyela dan mengatakan dia adalah ayahnya. Saat itu ayah menuduh David sebagai ilmuwan gila. Tetapi David mengatakan, aku melahirkannya dengan hatiku. Kedua ayah saling berhadapan, tetapi Repeterjo memisahkan mereka dan menyarankan mereka membicarakan hal ini. Ketiganya berakhir di sebuah kedai. Para ayah saling berdebat tentang seberapa kuat anak-anak mereka. Pada akhirnya mereka pun setuju dengan keputusan Sobong yang mencintai robot Namsin. Esok harinya robot Namsin pergi menemui Namsin. Dia mengatakan padanya bahwa Sobong tidak akan berhenti bekerja karena dia bekerja untuknya. Jadi dia satu-satunya yang bisa membuatnya berhenti. Namsin membentak bahwa dia ada di sini untuk membantunya, jadi dia harus mematuhinya. Robot Namsin menjelaskan bahwa dia ada di sini untuk membantunya, jadi Namsin tidak bisa memerintahnya. Dengan suara rendah, robot Namsin memperingatkannya, tapi Namsin berteriak padanya karena berani mengancamnya. Dia melempar alat pada robot Namsin, nyaris mengenai kepalanya. Kebingsingan itu menarik perhatian Sobong. Dia berteriak padanya untuk berhenti. Namun Namsin mencemooh bahwa dia harus benar-benar berpikir dia manusia. Dia pun mengambil kunci dan mengayunkan dengan seluruh kekuatannya. Ibu yang mengetahui keributan itu dia datang. Namun saat ibu memanggil robot Namsin, hal itu membuat Namsin cemburu karena dirinya satu-satunya Namsin. Di sisi lain, kakek memberitahu kepada Yonghon bahwa dia sudah tahu sejak awal bahwa Namsin yang dihadapannya selama ini adalah robot. Karena kakeklah yang membiayai Dr. Ora hingga bisa mewujudkan robot Namsin. Namun Dr. Ora tidak mengetahui hal tersebut. Setelah robot Namsin berhasil diperbaiki, ibu menemui Namsin. Ibu tidak marah dengan apa yang dilakukannya karena ibu tahu pasti Namsin tersinggung dengan cloningannya. Ibu juga memintanya untuk melakukan apa yang dia mau jika itu bisa membuatnya tenang. Namun Namsin benar-benar tidak peduli kepada ibunya. Dia masih menganggap bahwa ibu lebih menyayangi robot Namsin. Setelah kejadian itu, hati ibu benar-benar terluka dengan perlakuan Namsin. Dia pun jatuh sakit. Hanya robot Namsin yang peduli dengan kondisi ibu. Setelah itu Sobong berkencan dengan robot Namsin. Dia juga pergi ke tempat peramal untuk melihat masa depannya dengan robot Namsin. Setelah itu Sobong terpesona kepada seorang pemain piano di pinggir jalan. Tak mau kalah, robot Namsin mencari informasi tentang pianis. Dia pun mulai memainkan pianonya. Semua orang sangat kagum dengan permainan pianonya. Namun hal itu membuat Sobong cemburu. Dia pun langsung menariknya dan mengajaknya menonton film. Pada saat film diputar, Sobong menangis. Robot Namsin berniat mengambilkan dia tisu. Setelah kembali dan menghapus air mata, tak lama kemudian dia ikut menangis. Hal itu membuat Sobong terkejut. Dan ternyata yang bersamanya saat ini adalah Namsin. Sementara robot Namsin berada di mobil karena Namsin mengambil baterainya. Pada saat itu Yonghon juga ada di sana. Melihat robot Namsin yang dinonaktifkan membuat Yonghon marah. Namun Namsin tidak peduli. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya lah satu-satunya Namsin. Sementara Sobong yang khawatir mencari keberadaan robot Namsin, tapi dia tidak menemukannya. Sobong sangat marah kepada Namsin. Dia mengancam akan melakukan apapun jika membuat robot Namsin dalam bahaya. Dengan panik dia menghubungi robot Namsin. Namun yang menjawab adalah Namsin. Karena kesal dengan ulah Namsin, Yonghon mengambil ponselnya dan mengatakan bahwa robot Namsin baik-baik saja. Di tempat persembunyian, Yonghon memberitahu Dr. Ora bahwa selama ini kakek tahu tentang robot Namsin dan dialah yang membiayai semua penelitiannya. Dan semua itu dilakukan bersama dengan David. Dr. Ora benar-benar kecewa dengan David yang selama ini menipunya bertahun-tahun. Sementara itu, Namsin tidak peduli dengan ibu. Dia malah meminta mode manual agar bisa mengendalikan robot Namsin. Tentu ibu menolak hal tersebut karena takut jika Namsin melakukan hal yang buruk. Namun Yonghon tak ingin melihat ibu dan anak saling membenci. Dia mengizinkan Namsin untuk mengontrol robot Namsin dengan syarat dia tidak boleh menyakiti siapapun. Namun saat bersama dengan Sobong, Namsin mengontrolnya untuk melukai Sobong. Setelah robot Namsin sadar dengan perbuatannya, dia pun ketakutan.
Sobong yang menaruh curiga, dia memeriksanya, dan dia tahu bahwa robot Namsin sedang pada mode manual yang dikendalikan Namsin. Yonghon yang mengetahui Namsin melanggar janjinya untuk tidak menyakiti orang lain, dia mempertemukannya dengan robot Namsin. Di sana, robot Namsin mengatakan dia tidak akan menyakiti manusia. Jadi dia menanyakan apa sebenarnya keinginan Namsin. Dengan marah, Namsin mengatakan agar dia menghilang, karena dia merasa muak melihat cloningnya yang sempurna. Robot Namsin yang tak ingin menyakiti manusia, dia pun memilih untuk menghilang dengan melompat dari gedung. Namun hal itu membuat Namsin ketakutan. Dengan cepat dia mengubahnya ke mode manual dan kembali mengancam dia tidak akan menghilang tanpa kontrol darinya. Malam harinya, Jonggil menghubungi Namsin untuk bertemu. Dia mengatakan bahwa ayahnya meninggal bukan karena ulahnya, melainkan karena kakek telah mengurungnya di rumah sakit jiwa karena tidak menuruti perintahnya. Jonggil hanya menuruti perintah kakek dan menyamarkan kematian ayahnya dengan bunuh diri. Dia juga memberikan bukti rekaman suara kakek saat memarahi ayahnya. Rekaman itu membuat Namsin sangat marah. Esok harinya dia menggunakan robot Namsin untuk membunuh kakek. Jonggil yang melihat sangat senang. Kemudian Sobong datang untuk menghentikannya. Dia berusaha keras agar robot Namsin kembali sadar. Namun robot Namsin malah mencekiknya. Pada saat itu air mata Sobong keluar. Dia berhasil membangun kembali ingatan dan kenangan mereka selama bersama. Dengan memorinya, dia pun berhasil menolak mode manual. Tak lama dari itu, Yonghon datang. Dia terkejut melihat kakek yang terbaring di lantai. Sobong menjelaskan bahwa yang melakukan itu adalah Namsin, yang mengendalikan robot Namsin dan membuat kakek syok. Saat itu dengan diam-diam, Yonghon membawa kakek pergi. Sementara, Namsin sangat marah karena gagal membunuh kakek. Dia juga kesal ketika melihat Sobong yang baik-baik saja. Kemudian, Namsin yang mengetahui bahwa kakek mengidap demensia, dia menggunakan kesempatan itu untuk memaksa kakek memberikan semua warisan kepadanya. Yonghon yang mengetahui perbuatan Namsin, dia datang dan langsung menyeretnya keluar. Tak hanya itu, Yonghon yang kesal dengan ulah Namsin, dia pun memukulnya agar dia sadar dengan perbuatannya. Namun Namsin yang sudah hilang akal karena terprovokasi oleh Jonggil, dia tidak ingin meminta maaf pada kakek. Dia berjanji akan membuat kakek mati menderita seperti ayahnya. Keesokan harinya, Namsin meminta bantuan Jonggil untuk bekerja sama memaksa kakek agar menyetujui surat wasiatnya. Setelah berhasil memaksa kakek memindahkan hartanya untuk Namsin, dia mengusir kakek dengan paksa. Yonghon yang mengetahui hal itu, dia membawa kakek ke hotel untuk sementara waktu, memikirkan cara agar perusahaan tidak jatuh ke tangan Namsin. Yonghon kemudian menemui robot Namsin untuk meminta bantuan agar menjadi pemimpin perusahaan Pika Group. Awalnya robot Namsin menolak karena dia takut akan menyakiti manusia. Namun setelah Yonghon meyakinkannya, dia pun setuju. Malam harinya karena kakek masih hidup, kakek memperbaharui kepemilikan saham yang diberikan kepada Yonghon dan robot Namsin sebagai pengelola perusahaan. Dengan begitu, Namsin tak mendapat apapun dari kakek. Esok harinya, Jonggil mengumumkan bahwa Namsin adalah ketua perusahaan Pika Group yang baru dan juga yang telah membuat mobil M-Class menjadi sukses. Namun ketika itu, Yonghon membantah bahwa yang sebenarnya menyelesaikan mobil M-Class adalah robot Namsin. Saat itu juga robot Namsin masuk dan membuat semua orang kebingungan dengan kemiripan mereka. Media juga menyoroti fakta tersebut dan mengungkapkan semua kepada masyarakat. Mereka sangat kagum dengan robot Namsin. Yonghon juga memperkenalkan bahwa yang selama ini mereka lihat adalah robot Namsin. Namun dengan marah, Jonggil mengatakan bahwa kepemilikan saham telah diberikan kepada Namsin. Saat itu Bibi mengatakan bahwa surat wasiat itu telah direvisi dan kepemilikan saham sekarang diserahkan kepada Yonghon. Yonghon juga mengumumkan bahwa yang akan mengelola perusahaan adalah robot Namsin dan dirinya akan menjadi pendampingnya. Keputusan itu membuat Namsin shock dan hampir pingsan. Setelah Yena membawanya keluar, seseorang tidak setuju jika perusahaan dipimpin oleh robot. Robot Namsin pun tidak peduli dan mulai menjelaskan rencananya di masa depan dengan mobil M-Class sebagai permulaan. Dia menunjukkan sebuah video demo yang akan dirancang untuk membuat kota MCT, di mana nantinya kecerdasan AI akan mengontrol kehidupan manusia menjadi lebih baik. Rencana itu membuat semua orang setuju dengan keputusan robot Namsin. Setelah rapat selesai, saat Yonghon keluar, Namsin langsung memukulnya dan meminta penjelasan kepadanya kenapa dia melakukan hal itu. Namun sama sekali tak ada jawaban darinya. Sementara saat robot Namsin dan Sobong keluar, para wartawan sudah menunggunya. Mereka mempertanyakan hubungannya dengan Sobong. Tanpa mengatakan apapun, robot Namsin langsung memeluknya.
Jonggil juga menerima pemecatan secara tidak hormat. Dia pun marah kepada Yonghon. Dia mengancam dengan menunjukkan video di mana saat robot Namsin mencekik Sobong. Namun ancaman itu tidak berguna kepada Yonghon. Akhirnya Jonggil diseret keluar dengan paksa dan dipermalukan. Malam harinya Namsin menemui kakek. Namun kakek menganggap dia adalah robot. Karena kakek menderita demensia, kakek malah mengatakan tentang kill switch yang dapat menghancurkan robot Namsin. Saat itu dia berencana akan mencari kill switch tersebut untuk menghancurkan robot Namsin. Esok harinya, bersama dengan Yena dia datang ke tempat Sobong. Meski Yena memperingatkan untuk tidak melakukan hal itu, Namsin tetap pergi. Namun setelah Namsin pergi, anak buah Jonggil datang dan membawa Yena pergi. Namsin masih mencari keberadaan kill switch. Setelah mencari di beberapa tempat, dia pun berhasil mendapatkannya. Saat keluar rumah, dia tak mendapati Yena, karena sekarang Yena telah disekap oleh ayahnya. Setelah itu, Yena diam-diam menelpon Dr. Ora dan mengatakan bahwa kill switch telah ada di tangan Namsin, dan Namsin akan menghancurkannya di lokasi konstruksi. Jonggil yang menyadap percakapan anaknya, dia pun berencana melakukan hal buruk kepada robot Namsin. Kini Namsin mendatangi robot Namsin. Dia akan menghancurkannya dengan kill switch tersebut jika tidak mengikutinya. Robot Namsin pun meminta waktu bertemu dengan Sobong untuk terakhir kalinya. Robot Namsin melihat kebahagiaan mereka untuk terakhir kalinya di hari ulang tahunnya. Setelah itu dia meninggalkan kalung pemberian Sobong dan pergi. Saat akan pergi, Sobong mengejarnya karena dia pergi tanpa mengatakan apapun. Namun Sobong menduga bahwa robot Namsin akan menemui Dr. Ora di hari ulang tahunnya. Robot Namsin tidak mengatakan apapun dan memberikan kembali kalungnya sebagai tanda perpisahan. Malam harinya di sebuah konstruksi, robot Namsin datang menemuinya. Di sana robot Namsin meminta agar menekan tombol kill switch untuk mengakhirinya, karena dia tidak ingin Namsin berbuat jahat kepada manusia. Pada saat Namsin akan menekan tombol kill switch, ibu datang dan menghentikannya. Namsin yang melihat ibu sangat peduli kepada robot Namsin, dia merasa sangat marah karena dia beranggapan ibu tidak peduli dengannya lagi. Dia pun langsung menekan kill switch tersebut. Perlahan robot Namsin kehilangan kesadarannya. Ibu yang panik, dia memberikan sebuah chip untuk melawan kill switch tersebut. Dan perlahan robot Namsin kembali sadar, namun tubuhnya belum sepenuhnya bisa bergerak. Saat itu dari kejauhan Jonggil ada di sana. Dia berencana akan membunuh Dr. Ora. Dia pun menekan sebuah tombol yang membuat benda yang berada tepat di atasnya terjatuh. Dr. Ora mencoba melindungi robot Namsin, hingga akhirnya dirinya terluka. Di saat terakhirnya, ibu meminta maaf karena pergi meninggalkannya. Ibu juga berpesan kepadanya untuk mengatakan kepada Namsin bahwa dia meminta maaf karena meninggalkannya lagi. Di luar, Jonggil menelpon polisi dan mengatakan bahwa robot Namsin telah membunuh manusia. Sementara itu, Sobong yang mendapat kabar dari Dr. Ora dia telah sampai. Saat itu juga berita tentang robot Namsin yang membunuh manusia tersebar. David juga ada di sana. Mereka pun segera masuk gedung. Saat itu mereka terkejut melihat Dr. Ora yang sudah tidak bernyawa. David meminta agar Sobong membawa pergi robot Namsin dan bersembunyi. David merasa hancur dengan kepergian orang yang dicintainya. Di sisi lain, Jonggil dengan senang memberitahu Namsin bahwa ibunya telah meninggal karena ulah robot Namsin. Saat itu, Yonghon datang dan memberitahu ibunya telah meninggal. Kemudian dia membawa Namsin untuk melihat ibunya di ruang duka. Kini semua sudah terlambat, karena keegoisannya dia kehilangan ibunya. Dia hanya bisa menangis mengingat tentang ibunya. Di sisi lain, Sobong mencoba menguatkan robot Namsin bahwa kematian Dr. Ora bukanlah kesalahannya. Sejenak di tengah salju turun, robot Namsin mengatakan bahwa dirinya ingin menangis seperti manusia. Merasa bersedih, Sobong memeluknya karena dia tahu robot Namsin tak memiliki perasaan seperti manusia. Esok harinya David menelpon. Dia menanyakan tentang kill switch apakah sudah teratasi. Namun ternyata kill switch tersebut tetap aktif dan hanya mengulur waktu 11 jam untuk tetap hidup. Saat itu dia ingin bertemu dengan Namsin. Namun Sobong melarangnya karena takut jika Namsin akan menyakitinya lagi. Namun robot Namsin tetap ingin menemui Namsin untuk memberitahu fakta tentang kematian ibunya. Sementara kini Yana telah mengetahui bahwa ayahnya lah yang telah membunuh Dr. Ora. Dia kemudian memberitahu Yonghon tentang fakta tersebut. Di perusahaan, Jonggil telah menunggunya. Dia meminta untuk memberikan saham perusahaan kepadanya. Jika tidak, Namsin akan dibunuh. Pada saat Yonghon sudah mendatangi sholat tersebut, dia ditahan oleh polisi karena dituduh terlibat dalam kematian Dr. Ora. Sementara Jonggil yang puas dengan apa yang dia dapat, dia meminta anak buahnya untuk membunuh Namsin. Namun percakapan Jonggil didengar oleh anaknya. Yana merasa bahwa ayahnya benar-benar bukan manusia.
Di sisi lain, robot Namsin mendapatkan kabar dari David. Namun karena Sobong curiga, dia merampas ponselnya. David mengatakan bahwa kill switch bisa dihentikan. Dia meminta agar robot Namsin segera menemunya, karena waktu yang tersisa hanya tinggal 4 jam. Sobong yang mendengar itu, dia merasa sangat takut kehilangan robot Namsin. Dia pun marah karena tak memberitahu tentang kill switch tersebut. Namun robot Namsin ingin bertemu dengan Namsin sebelum pergi menemui David. Sementara itu, Yonghon yang telah sampai di kantor polisi diselamatkan oleh Yena yang memberikan bukti rekaman suara ayahnya yang telah membunuh Dr. Aura. Setelah itu, Yonghon meminta robot Namsin untuk melacak keberadaan Namsin. Dia memberitahu jika Jonggil telah menculiknya. Setelah mendapatkan lokasi Namsin, dia ingin menyelamatkannya. Namun karena waktu kill switch yang kurang sedikit, Sobong melarangnya untuk pergi menyelamatkan Namsin. Sobong tidak peduli jika Namsin harus mati, karena semua adalah ulah Namsin yang mengaktifkan kill switch. Namun robot Namsin tetap ingin menyelamatkannya dan berjanji akan kembali. Sobong yang tak ingin kehilangannya, dia memutuskan untuk bersama dengannya. Sesampainya di lokasi, robot Namsin langsung mengajar anak buah Jonggil. Sementara itu, Jonggil telah bersiap untuk membunuh Namsin. Beruntung robot Namsin menghentikannya. Sobong segera melepas ikatannya. Setelah itu, robot Namsin menyampaikan pesan ibu kepadanya. Ibu meminta maaf karena meninggalkannya sendiri lagi. Kemudian Sobong memberikan Namsin jam milik robot Namsin dan berpura-pura menjadi robot agar hidupnya bisa selamat. Saat pergi, Namsin mengatakan kepadanya bahwa kematian ibu bukanlah salahnya, melainkan salahnya sendiri. Karena itu dia berharap robot Namsin tak menyalahkan dirinya lagi. Jonggil benar-benar ketakutan saat robot Namsin menembak pistol kepadanya. Robot Namsin juga memperingatkannya untuk tidak lagi menyakiti manusia. Kemudian dia pergi mencari keberadaan Sobong. Namun karena pengaruh kill switch yang terus berjalan, dia semakin melemah. Dengan langkah gontai, dia berusaha untuk bertemu dengan Sobong. Namun anak buah Jonggil mengetahui, mereka mengira dia adalah Namsin. Mereka pun mulai mengejarnya hingga sampailah di dermaga. Karena waktu yang tinggal sedikit, akhirnya robot Namsin memutuskan untuk menjadi Namsin. Saat itu Jonggil langsung menembaknya dengan amarah. Sementara Namsin, Sobong, David, dan Yonghon, mereka kehilangan robot yang selama ini melindungi mereka. Sobong benar-benar terpuruk dengan kepergian robot Namsin. Hingga 1 tahun kemudian, Jonggil kini berada di jeruji besi karena perbuatannya, dan Yonghon resmi menjadi ketua perusahaan Pika Group. Namsin menjadi pengangguran. Meski Yonghon memintanya untuk menjadi ketua perusahaan Pika Group, dia menolak. Sementara itu, Sobong hanya bisa menunggu ketidakpastiannya bersama robot kecilnya. Bahkan dia merasa bersedih ketika robot kecilnya tak sengaja terjatuh. Pada saat itu, namun itu hanyalah Namsin yang bermaksud menghiburnya. Tapi hal itu justru membuat Sobong menjadi semakin sedih. Dia pun pergi dengan amarah. Dan pada saat dia berbalik, Sobong sangat terkejut dan juga bahagia. Dia tak bisa berkata apa-apa ketika melihat robot Namsin. Ternyata David telah memperbaiki robot Namsin, dan Namsinlah yang membiayai semua itu. Robot Namsin mengatakan bahwa kemampuannya sudah berubah. Kini dia bisa menjadi semakin mirip manusia. Sobong merasa bahagia. Dia berkata bahwa cintanya tidak akan berubah sama seperti robot. Film pun berakhir dengan kebahagiaan mereka. Apa pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya.